tugas-tugas yang tadi aku kerjain bener nggak ya? Orang-orang kayak gitu nggak ya ngerjainnya? Ah bodohlah, aku tidur aja. Tapi nggak bisa tidur, kepikiran yang tadi. Gimana ya? Ya kalau orang-orang bagus aku enggak, gimana ya? Kalau aku salah, aduh nggak bisa tidur. Gimana dong? Yusni, Ya, bentar. hey, apa kabar? Ayo masuk. Oke, yuk. Assalamualaikum. Salam. Ini duduk masuk. Kamu lagi apa? Aku lagi ngerjain tugas. Oh, tugas apa sih? Yang ini loh yang kemarin. Kamu udah belum? Udah, Kamu udah? aku udah selesai. Oh iya. Mm-mm. Aku pusing banget ya Allah. Kenapa sih? Nggak tahu ya Allah. Semester sekarang tuh kerasa capek gitu. Nggak tahu Iya. kenapa. Kayak kenapa gitu. Aku tuh ngerasa takut aja sama semuanya gitu di semester sekarang tuh. Bener-bener cobaan banget gak sih? Iya sih, aku juga ngerasainnya kayak gitu. Mana lingkungan kita nggak mendukung buat Iya. kuliah. Kadang kita lagi ngapain, terus tiba-tiba harus kuliah. Lagi main harus kuliah, lagi jalan-jalan harus kuliah. Ya gimana lagi Iya, ya? apalagi kalau udah jaringan internet kan susah Bener banget. Bener banget. Udah bener-bener kayak Mana musimnya hujan lagi. iya. Makanya aku sekarang udah pusing banget, gak tahu harus kayak gimana lagi. Pusing banget ya Allah. Bingung juga. Tapi kamu ganggu tidur gitu nggak sih? Iya, aku sampai ke bawah ya Allah, aku tuh takut gitu. Kemarin temanku juga ada yang kayak gitu. Oh iya, terus gimana dong? Terus dia aku kenalin ke teman aku. Aku punya temen, dia kebetulan konselor gitu. Oh gitu. Kamu mau ke sana? Boleh deh, kayak aku coba ya. Ya, Soalnya- ntar aku anterin ya. Iya boleh. Mau kapan? Besok Besok bisa. kali ya? Besok. Oke. Ntar aku kasih tahu dulu temenku biar nanti janjiannya di mana, nanti aku kasih tahu kamu ya. Ya, boleh. Besok aku sini lagi. Ya boleh deh. Oke. Besok. Tapi nggak ganggu kan? Enggak, santai aja. Oke. Ini kan jauh. Lumayan bentar lagi. Tapi nanti aku nggak bisa nemenin kamu sampai selesai. Oh gitu. Ada Aku acara. masih ada urusan di sini ya. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya, aku anterin aja. Oh, yang penting aku ketemu sama konselornya lah, biar aku lebih tenang juga. Nah, ini tempatnya. Kamu masuk aja ya. Kayaknya sih dia teman aku udah nunggu deh. Mau langsung pulang? Aku langsung pulang soalnya ada urusan buru-buru ya. Udah, makasih ya. Udah, duluan. Hati-hati ya. Ya. Permisi. Permisi. Oh iya, sini masuk. Ya, Yuk, duduk. terima kasih. Iya, gimana? Aku udah janjian kan kemarin yang temennya Rifa. Oh, yang temennya Rifa itu. Iya, yang temennya Oh Rifa. iya. Oh iya, gimana kabarnya? Dibilang baik sih, enggak juga. Tapi dibilang baik, dibilang nggak baik juga. Ya gimana? Oh iya. Oh iya, sebelumnya kita belum Oh, kenalan iya? nih. Oh iya, aku Resa di sini. Kalau kamu? Aku Yusni. Oh Yusni. Iya. Jadi Yusni ini kenal Rifa di mana, teman kampusnya atau? Iya, teman kampus. Oh, teman kampus. Kebetulan Iya. deket, kemarin juga cerita ke Rifa, katanya dia punya teman, katanya yang bisa bantu aku gitu. Oh iya, sebelumnya Yusni ini udah pernah melakukan proses konseling atau belum? Belum pernah. Belum pernah. Pertama kali. Oh iya, mungkin sebelum kita melakukan proses konseling ini ada beberapa hal yang mungkin sekiranya Yusni harus ketahui. Sebenarnya apa sih proses konseling itu? Jadi proses konseling itu adalah suatu layanan profesional yang dilakukan oleh seorang konselor, yaitu saya, kepada konseli yaitu Yusni, dengan cara tatap muka dengan tujuan untuk membantu konseli memecahkan masalahnya. Nah, dalam proses konseling ini memiliki asas-asas yang memang harus kita laksanakan. Asas
yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Jadi Yusni nggak perlu ragu lagi untuk bercerita kepada saya, karena pada prinsipnya masalah yang dihadapi oleh konseli itu hanya diketahui oleh konselor dan konseli. Jadi Yusni tidak perlu merasa takut bahwa masalah Yusni ini akan terbongkar oleh orang lain. Terus asas yang kedua ini tuh asas yang penting, yaitu asas keterbukaan, yang dimana saya harapkan di sini sebagai konselor Yusni bisa bercerita dengan terbuka tentang permasalahan apa sih yang Yusni rasakan saat ini, perasaan kegelisahan Yusni. Siapa tahu saya bisa membantu. Dan asas yang terakhir ini yaitu asas keterpaksaan. Jadi saya harap juga ketika Yusni bercerita ini, Yusni tidak ada semacam rasa tekan, paksaan untuk bercerita kepada saya. Nah, biasanya dalam proses konseling ini kita berbatas waktu demi keefektifan proses konseling. Kalau terlalu lama kan takutnya jadi boring, ya kan, atau misalnya bosan gitu kan. Terus Yusni dan saya juga sama-sama punya kesibukan masing-masing. Kiranya biasanya sekitar satu kali konseling itu 45 sampai 60 menit itu dirasa sudah cukup. Jadi sudah mengerti, mungkin ada gambaran sudah ya. Nah, sekarang nih apa sih yang Yusni rasakan gitu? Tadi di pembukaan Yusni bilang Yusni sedang tidak baik-baik saja. Mungkin saya bisa jadi bercerita gitu, jadi pendengar yang baik. Duduknya bisa santai aja, nggak usah tegang, kita bincang-bincang santai aja, bercerita gitu. Apa yang Yusni keluhkan? Iya, jadi kan semenjak pandemi ini sekarang kuliah juga jadi online, daring, di rumah aja. Nah, selama di rumah tuh ngerasa kayak konsentrasi tuh kebagi aja gitu sama kerjaan di rumah, keadaan di rumah juga. Jadi kayak nggak mendukung buat kuliah gitu di rumah. Jadi kayak ada rasa males, terus ngerjain tugas juga jadi kayak ngerasa nggak maksimal gitu loh. Jadi kayak yang penting jadi gitu. Jadi kan takutnya yang lain mah ngerjain, bener-bener ngerjain, kuliahnya fokus, sedangkan aku ngerasa aku kurang fokus di kuliah, ngerjain tugas juga aku asal-asalan, kayak kok yang lain bisa ya kayak gini, apa yang lain tuh pada aktif di grup kelas apa gimana gitu ya, masih ada masih kayak kelihatan lah antusiasnya. Kalau aku tuh sama sekali kayak dunia aku kuliah gimana ya sekarang, IPK-nya gimana ya, yang lain kayaknya bagus-bagus aja, aku kayak gini gitu. Jadi ngerasa kayak cemas maksimal lah, iya cemas banget sama IPK yang sekarang. Jadi kalau aku boleh tahu nih ya, kecemasan kamu ini sampai mengganggu entah itu pola makan, pola tidur, atau apa nih? Ya, yang paling kerasa sih ya tidur tuh jadi nggak nyenyak gitu loh, nggak tenang, jadi kepikiran tuh tugas yang tadi aku kerjain bener nggak ya, kayak gitu, yang lain kayak gini juga nggak ya gitu. Jadi benar-benar ngeganggu tidur banget sih kalau menurut aku yang aku rasain mah. Jadi kalau boleh saya tarik kesimpulan, apa yang kamu rasakan ini adalah cemas dan rasa takut akan hasil yang nggak maksimal selama kamu mengerjakan tugas. Jadi mungkin lebih ke percaya diri kamu hilang, kamu merasa cemas yang berlebihan karena takut gitu. Selama pandemi ini kamu tidak bisa maksimal dalam melaksanakan tugas. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin menjadi sebuah gambaran untuk saya dalam berusaha membantu menyelesaikan masalahnya Yusni. Pertanyaan yang pertama, biasanya apa yang Yusni katakan pada diri Yusni ketika Yusni itu sedang cemas? Kayak duh aku takut nggak bisa nih, gimana ya gitu, masih kepikiran pertanyaan aku nggak bisa gitu, gimana ini gitu. Takut gitu, takut IPK kecil, takut banget, tugasnya salah gitu. Takut yang lain mah lebih bagus, aku jauh di bawah standar gitu loh. Masih takut sih, masih banyak ketakutan tentang IPK, tentang tugas yang salah, terus aku juga nggak yakin diri aku mampu gitu. Nah, Yusni pernah nggak mencoba untuk menenangkan diri? Paling cuma kayak nyemangatin diri sendiri sih, kayak duh ayo bisa, yang lain bisa masa aku nggak bisa gitu. Kayak tenang ngerjain tugasnya tuh tenang, jangan buru-buru gitu, yang lain juga
sama kok ngalamin proses kayak gini, yang penting dilaluin aja dulu, semangat gitu, tenang aja gitu. Kalau harus bisa benar-benar kayak nenangin diri sendiri dulu aja sih gitu. Nah, sekarang boleh gak saya minta waktunya untuk Yusni duduk lebih rileks, lebih memasukkan afirmasi positif ke dalam diri Yusni. Yusni bersedia? Boleh. Yaudah, mari. Oke, jadi Yusni bisa bersandar di kursi. Yusni rileks, pejamkan mata Yusni. Di sini saya akan membantu Yusni untuk memberikan afirmasi positif kepada Yusni, dan saya meminta Yusni untuk mengatakan hal-hal positif yang biasanya Yusni katakan untuk menenangkan diri Yusni. Yusni bisa berbicara itu, bisa mengatakan itu secara lantang ya, keras-keras gitu, bahwa Yusni bisa dicoba. Aku bisa, aku harus bisa, aku udah hargain tugas dengan semua yang aku bisa, dengan kemampuan aku pasti bisa. Yang lain bisa, aku pun harus bisa, aku pasti bisa. IPK aku juga pasti baik-baik aja, tidak akan menurun. Oke, tenang aja, harus tenang, harus bisa, relax aja, pokoknya tenang aja gitu. Oke, cukup. Nah, gimana ketika sudah selesai proses tadi, apa yang Yusni rasakan? Apa lebih tenang atau seperti apa? Lebih tenang sih, lebih ngerasa percaya aja sama diri sendiri bahwa aku tuh bisa gitu, aku masih mampu, bahwa yang menakuti aku itu hanya kekhawatiranku aja, hanya pikiranku sendiri. Jadi aku harus benar-benar buang pikiran itu. Nah, proses yang tadi kita jalani itu yaitu proses self talk, dimana kita sebagai konseling menyadari betul sebenarnya apa yang ada dalam diri kita ini dan berusaha untuk kita keluarkan. Nah, apa yang di dalam diri Yusni itu tadi, yaitu sebenarnya Yusni itu bisa gitu, cuman karena memang ketakutan yang dialami sehingga Yusni tidak sadar bahwa misalnya Yusni itu bisa. Nah, Yusni bisa lakukan ini setiap hari, bisa sebelum tidur, ketika Yusni misalnya mulai merasakan cemas lagi, Yusni bisa pejamkan mata, bisa 15 menit itu paling lama Yusni melakukan self talk, Yusni berbicara yang tadi, Yusni bisa, Yusni pasti sudah mengerjakan ini dengan baik. Itu sih yang bisa Yusni lakukan di salah satu terapi self talk ini. Semoga dengan proses konseling yang tadi kita lakukan ini, proses terapi ini bisa membuat Yusni lebih baik ya. Saya percaya Yusni ini orangnya menyenangkan, Yusni ini cerdas. Tadi aba-aba yang saya perintahkan bisa langsung tertangkap dengan baik. Jadi senang bisa bertemu dengan Yusni. Nanti saya tunggu rapotnya, saya tunggu evaluasinya 2 minggu lagi, bisa kesini lagi. Dan semoga Yusni sehat-sehat aja. Yang tadi jangan lupa untuk diterapkan ya, karena sia-sia kalau misalnya datang ke sini doang terus nanti di rumahnya nggak dilakukan gitu kan. Mungkin segitu aja ya, terima kasih.